Selamat sore Mbak Eko. Nah, Mbak Eko, ini saya mau sedikit minta pendapat atau statement jenengan ini terkait ada salah satu aktivis di Banyuwangi ini Mbak, yang notabene dikeroyok Mbak, tetapi justru dibalik dijadikan tersangka oleh kepolisian. Ini bagaimana Mbak menurut panjenengan selaku sesepuh di Banyuwangi ini? Oke, jadi gini, kasus itu memang saya coba konfirmasi dengan Mas Yunus utamanya, karena kita aktivis. Ada cerita bahwa ternyata Mas Yunus, 3 orang itu dikeroyok oleh 15 orang. Ya. Saya dengar juga saling melaporkan. Akhirnya yang terakhir saya dengar itu aktivisnya Mas Yunus tersangka. Mestinya saya mohon maaf, kita sesama aktivis jelas akan saling membela, karena tidak ingin bahwa persoalan ini menjadi gaduh memang. Sebab itu saran saya ada RJ lah, Restoratif Justice ya Mbak. restorasi justice. Ya. Itu harapan kita. Tinggi. Kalau ternyata ini masih dipaksakan, saya khawatir ini menuju ke kriminalisasi Tinggi. pada kawan-kawan aktivis. Semuanya itu sebetulnya coba dimediasi, didekati, jangan ngomong. Saya juga sering menyampaikan usulan pada birokrat atau birokrasi agar open artinya bukan openi dalam bentuk materi, setidaknya dikumpulkan, tidak tahu bulanan. Siap. Bulanan, agar tidak seperti ini jadinya. Kenapa begitu? Karena di dalam forum itu pasti ada penyampaian, bentuknya kritik dan macam-macam. Saya kira gitu. Saya mohon untuk menjadi perhatian kita semua, supaya tidak terjadi. Oke, Mbak Nun, Mbak Eko, statementnya yang seperti ini. Nah, ini sekarang Bapak Muji. Selamat sore juga Bapak Muji. Selamat sore Mas Koko. Nah, terkait ini barusan ini bagaimana ini menurut jenengan? Salah satu aktivis Banyuwangi yang udah terkenal ya, itu dikeroyok tetapi justru dijadikan tersangka. Gimana? Kalau menurut saya tidak meragukan kinerja kepolisian. Iya. Tapi harapan saya polisi ini harus bijak sebijak-bijaknya. Ya, karena saya mendengar cerita bahwa ada pelaporan kedua belah pihak. Semestinya kalau menurut saya itu harus ada RJ, biar tidak membuat kegaduhan di Banyuwangi. Saya yakin aktivis-aktivis di Banyuwangi ini tetap solid dan akan selalu mendukung yang benar. Apa lagi Mas Yunus ini diketahui tidak ada tendensi pun untuk membantu orang-orang yang tertolimi dan tertindas. Tidak ada kepentingan apapun. Nah, saya berharap rekan-rekan aktivis tetap mengawal Mas Yunus dalam kasus ini supaya tidak terjadi kriminalisasi. Oke, Itu terima harapan saya, kasih Mas Koko. Bapak Muji nggih atas ini. Sekarang berkali saya ini. Mas Nanang Haryanto atau dikenal di Banyuwangi Mas Cemeng. Selamat sore juga Mas. Bagaimana menurut Anda Mas Cemeng? Ya, semoga Pak Kapolres bijaksana lah dalam kasus ini. Sudah jelas-jelas Mas Yunus yang dikeroyok, bahkan mendatangkan preman dari Jember, kok malah Mas Yunus yang dikeroyok dijadikan tersangka. Itu sangat menyakitkan bagi aktivis-aktivis Banyuwangi. Ya. Kalau Mas Yunus bisa jadi tersangka, itu juga warning bagi ketua-ketua lembaga yang lain. Jadi saya minta Kapolres harus bijaksana untuk memediasi lah sama Mas Yunus ini, supaya tidak ada kekisruhan di Banyuwangi. Untuk tetap damai, apalagi hari ini Banyuwangi lagi ulang tahun lah.
Ya. Mungkin dalam kasus ini bisa diselesaikan dengan baik lah kedua belah pihak. Oke. Gitu. Bravo Mas Yunus. Ya, terima kasih Mas Nanang Haryanto atau Mas Semeng statementnya. Selamat sore. Wassalamualaikum.